olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, dan tentunya kita akan ulas berita yang lain lagi nih. Salah satunya nih pemirsa, yang mulai bagi-bagi jabatan nih. Ini berita kemarin juga ramai nih terkait dengan dua relawan Prabowo Gibran ini akhirnya resmi menjadi komisaris BUMN. Nah, kita bisa melihat nanti ya berita yang ditampilkan dan siapa aja sih emang yang dapat ya. Nah, akhirnya nih pemirsa, ini dilansir dari Kumparan juga nih, dua relawan Prabowo Subianto Gibran pada pemilu 2024 lalu akhirnya resmi ini menjabat sebagai komisaris perusahaan milik negara atau BUMN. Dan dua relawan tersebut adalah Isra Pramulya dan juga Fauji Badila. Nah, kalau yang sebelah kanan nih kita melihat ini merupakan Isra D. Pramulya atau Isra yang memang akhirnya ditunjuk nih sebagai komisaris di perusahaan milik negara PT Brantas Abipraya Persero. Mengutip laman resmi dari Gerindra, sebenarnya kalau kita melihat bahwa Isra ini nih sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPD di Sulawesi Barat. Nah, Isra juga sempat menjabat sebagai sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Nah, sebelum menjabat sebagai tadi tenaga komisaris ya, Isra juga sebenarnya menjabat sebagai tenaga ahli bidang sosial, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat desa Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Nah, sementara itu kalau tadi kan kita udah lihat ya background dari Isra sendiri. Yang satu lagi nih pemirsa, relawan yang akhirnya mendapatkan posisi sebagai komisaris BUMN adalah Fauji Badila. Kalau semisal teman-teman lihat ya, Fauji Badila ini udah nggak asing mukanya ya. Kita sering kali melihat Fauzi ini di layar kaca. Betul sekali, karena Fauzi Badila ini merupakan aktor yang diangkat nih ya menjadi komisaris independen PT Pos Indonesia. Keputusan ini disetujui ini dalam perubahan susunan Dewan Komisaris Pos Indonesia oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham Pos Indonesia. Nah, penetapan ini juga disampaikan pada rapat umum pemegang saham pada 2023 PT Pos Indonesia yang dilangsungkan pada hari Kamis 18 Juli 2024. Kalau kita melihat track record dari Fauzi Badila ini, selain memang aktif menjadi juru kampanye dari Prabowo Gibran, sebelumnya juga Fauji Badila ini sempat melenggang nih ya untuk menjadi anggota legislatif. Namun akhirnya karena tidak mendapatkan suara yang cukup banyak untuk meloloskan Fauji Badila masuk ke RI tersebut. Nah, Fauji Badila juga sebelumnya memang lebih aktif di Partai Gerindra. Dan kalau kita melihat track record dari Fauzi Badila juga aktif di dunia presenter, kemudian juga sebagai aktor. Dan kita juga sering melihat Fauzi Badila ini sebagai sosok yang aktif menjadi relawan kemanusiaan. Salah satunya dalam menyuarakan hak-hak Palestina. Nah, terlepas dari dua orang yang akhirnya mendapatkan posisi sebagai komisaris nih ya pemirsa, kita akan nantikan berita-berita yang lainnya. Jadi kan ini karena udah bentar lagi gitu ya kita akan berganti presiden, dan tentunya presiden yang terpilih pasti sudah menyiapkan nama-nama yang memang akan diposisikan pada bidang-bidang tertentunya. Emang
udah dapat jatah lah seperti itu ya. Kita akan nantikan berita-berita yang lainnya dan tentunya harapannya pemirsa, meskipun memang ada bahasa ini adalah bagi-bagi jatah atau yang lainnya, harapan kita nih selaku masyarakat Indonesia tentunya siapapun nanti yang memegang posisi baik itu di bidang pemerintahan, legislatif dan lain-lain ataupun bidang-bidang penting yang memang mengurusi nih ya urusan masyarakat Indonesia, tentunya harus yang kredibel, mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. Jangan jadinya ini adalah jabatan giveaway gitu kan. Nah kalau semisal seperti itu, akhirnya orang yang memang memiliki tugas untuk menyelesaikan hal tersebut karena tidak mempunyai ataupun tidak berpengalaman, ini akan merugikan masyarakat Indonesia. Nah pemirsa, kalau tadi kita udah bahas terkait dari Indonesia, selanjutnya kita akan geser ke sebelah nih ya, ke Malaysia. Ini ada kabar terbaru dari negara Upin Ipin ya, ini terkait dengan profil Raja Baru Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa upacara pemahkotaan Raja Malaysia ke-17 yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim Iskandar yang berusia 64 tahun ini berlangsung megah pada hari Sabtu 20 Juli waktu Malaysia. Nah, Sultan Ibrahim yang sekarang nih menjadi Raja Baru Malaysia ini sebenarnya sudah naik takhta semenjak Januari tahun 2024 lalu. Namun, upacaranya memang baru diselenggarakan di bulan Juli ini nih pemirsa. Sesuai dengan aturan dari kenegaraan Malaysia, Raja Malaysia ini memang ditunjuk secara bergiliran mewakili negara bagian selama 5 tahun sekali. Dan kali ini raja yang ditunjuk berasal dari Johor Bahru. Dan kalau kita melihat sebenarnya ini profil dari Sultan Ibrahim itu banyak berseliweran ya. Ini juga kan karena kita perlu kepoin gitu kan. Gimana sih sosok raja dari Malaysia yang baru ini. Nah Sultan Ibrahim ini lahir di Johor Bahru pada 22 November 1958. Dan ya ada banyak sekali track record dalam dunia pendidikannya. Salah satunya nih, Sultan Ibrahim ini juga sempat merantau ke Australia untuk menempuh pendidikan di Trinity Grammar School. Dan ini juga sekarang kita melihat bahwa Sultan Ibrahim juga pernah menempuh latihan militer di Pusat Latihan Tentara Darat Pulada di Kota Tinggi Johor. Jadi sebenarnya banyak sekali tadi selain background pendidikannya yang cukup banyak, ini juga Sultan Ibrahim juga memang aktif di dunia kemiliteran seperti itu. Dan Sultan Ibrahim ini mempunyai 5 orang putra dan seorang putri, dan salah satu putranya sekarang sudah menjabat sebagai bupati seperti itu. Nah, kita ucapkan selamat nih ya kepada Raja Baru Malaysia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi dengan mengulas berita yang lainnya. Maka dari itu tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.